Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, azani Allah wa iyyakum, Bapak Ibu sekalian, juga saudara-saudari saya hormati dan juga saya banggakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semuanya, dan juga semoga Allah senantiasa mempermudah urusan-urusan kita, dan semoga semua yang ada di sini sehat, oke? Insyaallah ya. Nah, jamaah sekalian, insyaallah kita akan lanjutkan hadis yang ke-35 dari kitab hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah. Hadis yang ke-35 tentang hukukul muslim, hak-hak seorang muslim. Hak-hak seorang muslim. Kalau kita berbicara tentang istilah hak-hak seorang muslim, artinya ini adalah hak seorang muslim yang wajib ditunaikan oleh muslim yang lain. Jadi itu hak saya yang menjadi kewajiban Anda. Jadi itu juga hak Anda yang menjadi kewajiban saya. Kenapa? Karena kita sesama muslim. Gitu ya. Nah, di sini dikatakan an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd wa kunu ibadallahi ikhwana. Al muslimu akhul muslim la yadlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yakdhibuhu wa la yahqiruhu. At-taqwa hahuna. ويشير إلى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. رواه Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahasadu, janganlah kalian saling hasad, ya, wala tanajashu, dan janganlah kalian saling najis. Nanti akan diterangkan apa makna najis. Ya, najis itu maknanya adalah ketika seseorang ini mengadakan pelelangan. Ya, pelelangan itu kan biasanya apa? Siapa yang tawar tertinggi, ya dapat. Gitu. Nah, najis itu adalah orang yang menawar dengan tawaran yang tinggi, tapi sebetulnya dia tidak mau beli. Nah, tujuannya apa? Tujuannya agar supaya mancing, ya, mancing agar supaya harganya tinggi sehingga menguntungkan penjual. Nah, itu biasanya kita ngomong kali kok, Pak. Ya, ini berani berapa? Saya berani 3 juta. Ya, mancing. Kemudian nanti saya berani 3.500.000. Kemudian nanti saya berani 4 juta.
Padahal dia nggak mau beli itu yang 4 juta tadi. Saya berani 5 juta, udah saya langsung aja 7 juta. Ya. Terus penjualnya bilang, siapa yang berani? Ini harga tertinggi 7 juta. Ya sudah, saya Pak 7 juta 500. Ya, ambil. Nah, padahal orang ini yang menaikkan harga atau menawar harga tinggi itu tidak mau beli. Nah, sikap ini namanya najis. Tanajus. Wala tanajasu. Janganlah kalian saling melakukan perbuatan najis. Ya, baik. Wala tabaghadu. Kalau di definisinya, tanajasu artinya la yazid ba'dukum fi thamani sil'atin la yuridu syira'aha. Ya, janganlah sebagian dari kalian menambah sebuah penawaran barang. Saya ulang, janganlah sebagian dari kalian menambah harga penawaran barang la yuridu syira'aha, yang tidak ingin dia beli. Ya, liyahda'a bidzalika ghairahu, untuk menipu orang lain, mimman yarghabu fiha, dari orang-orang yang betul-betul ingin membelinya. Nah, niku jenengane apa? Najis. Wala tabaghadu, dan janganlah kalian saling membenci. Janganlah kalian saling membenci. Nah, maksudnya la ta'malu asbabat tabaghud. Kalimat janganlah kalian saling membenci, manusia itu jamaah asalnya adalah tidak saling membenci. Apa urusan kita membenci orang lain? Nah, biasanya ketika kita tidak suka dengan orang lain, itu karena ada sebab. Ya, maka dibalik sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wala tabaghadu, janganlah kalian saling membenci. Maksudnya adalah janganlah kalian melakukan sebab-sebab yang bikin saling membenci. Maka kita menjaga sikap, ya kan? Menjaga sikap kepada orang lain. Kenapa? Ketika kita tidak menjaga sikap kepada orang lain, maka orang lain akan membenci kita. Itu. Karena orang lain mungkin akan tersinggung dengan kita. Maka jangan sampai kita melakukan sebab-sebab yang bikin orang benci. Kalau ada orang bilang, saya nggak salah tapi saya dibenci, ya yang salah yang benci Anda. Ya. Tapi ketika misalkan ada orang membenci kita karena kesalahan kita, maka yang salah sudah ya kita. Itu. Makanya dikatakan wala tabaghadu, janganlah kalian saling membenci, la ta'malu asbaba at-taghadud. Janganlah kalian melakukan sebab-sebab yang bikin kalian saling benci. Jadi larangan ini bukan hanya sekedar larangan sampean kok tuh sengit karo wong, ngoten gitu, Pak. Kadang piye ora oleh sengit karo kae, kae karo aku koyo ngono kan. Nah, maka yang dilarang bukan hanya membencinya, tapi apa? Dicari sebab kenapa orang itu membenci, saling membenci. Maka perkara yang bisa membuat orang saling membenci itu dilarang juga adalah Islam. Itu. Seperti dalam ayat Al-Quran, wala taqrabu zina, janganlah kalian mendekati zina. Nah, zinanya dilarang, mendekati zina juga dilarang. Sama ulama ketika misalkan mereka menafsirkan hadis ini, janganlah kalian saling membenci, bukan hanya dilarang membenci saja, ya, tapi dilarang apa? Melakukan sebab-sebab yang bikin orang saling membenci. Kenapa? Karena tadi ketika seseorang membenci orang lain, kadang karena ada sebab. Ya, beda persoalan kalau tidak ada sebab dia membenci, maka yang salah siapa? Itu apa-apa kok sengit gitu. Apalagi sengitnya jebule karena nanti berikutnya hasad. Apa sampe ora seneng karo kae? Beruk. Kadang ada orang mengatakan tidak ada alasan untuk apa? Tidak ada alasan yang diungkapkan untuk membenci. Enggak bisa. Kalau kita membenci orang lain, itu semestinya ada sebab yang membuat kita benci kepada dia. Kalau tidak ada sebab, maka berarti yang bermasalah adalah siapa? Hati orang itu. Ya, baik. Kemudian berikutnya,
Jadi paham ya? Wala tabaghadu, janganlah kalian saling membenci, maksudnya janganlah kalian saling atau janganlah kalian melakukan sesuatu yang bikin saling membenci. Bukan yang dilarang adalah saling membencinya saja. Karena ketika seseorang membenci orang lain, tidak senang dengan orang lain, bisa jadi karena perbuatan orang lain kepada dia. Maka itu suatu hal yang sifatnya manusiawi. Ya, seperti itu ya. Nah, gitu. Tapi kalau misalkan dia membenci bukan karena kesalahan orang kepada dirinya, ya dia sekedar pengen benci saja, maka berarti barangkali di belakang itu ada sesuatu. Ya, dia membenci orang lain bukan karena orang lain melakukan perbuatan buruk kepada dirinya, pasti di belakang itu ada sesuatu. Kalau tidak, dia hasad, ya iri, makanya nggak senang. Itu aja. Baik, selanjutnya. Wala tadabaru, janganlah kalian saling tadabur, saling membelakangi. Bagaimana maksud saling membelakangi jamaah sekalian? Maksudnya adalah la yu'ti ahadun minkum duburahu li akhihi hina yalqau muqata'atan lahu. Ya, janganlah seorang di antara kalian memberikan bagian belakangnya untuk saudaranya ketika berjumpa, agar supaya terlihat atau sebagai upaya memutuskan hubungan dengan dia. Jenengan ketemu sama orang, Pak, papasan, Pak, langsung dia belok. Kira-kira berarti dia ngasih apa ke jenengan, Pak? Punggung, dubur, belakang. Nah, kan ngoten niku. Nah, ini tidak boleh. Ya, ketika ada orang datang mau nemuin jenengan, itu harusnya bukan diberikan duburnya, bukan diberikan bagian belakangan kita, bukan diberikan bagian belakang kita, tapi berikan bagian depan kita. Bukan ketika kita datang kemudian apa, dia malah membelakangi. Maka terjemahannya apa? Wala tadabaru, janganlah kalian saling membelakangi. Ya, ini maksudnya adalah muqata'atan lahu, karena ingin memutus hubungan dengan dia. Enggak boleh. Baik. Kemudian wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din. Janganlah sebagian kalian menjual di atas penjualan sebagian yang lain. Janganlah sebagian kalian menjual di atas penjualan sebagian yang lain. Apa maksudnya jemaah? Menjual di atas penjualan sebagian yang lain. Gini, Pak, misalkan saya pedagang, Pak, pedagang beras. Jenengan pedagang beras juga. Ada orang mau beli beras ke saya. Sudah transaksi. Dan ini masih dalam khiyar. Nanti dalam fikih muamalah ada istilah khiyar. Di antaranya khiyar majelis. Sudah terjadi transaksi tapi dia masih ada di sini. Masih ada di toko saya. Masih ada di depan saya. Ya, tiba-tiba warung tetangga atau tokonya tetangga kode, Pak. Mas, piro kae? Wah, iki 5 kilo. Saat ini pinten 5 kilo, Pak, belas, Pak. Pinten? Macam-macam lah. Separing murah lah gitu. 50.000, Mas. Beras apa, Mas? Ini beras iki lah. Apa jenengane mereke? Wah, ning nggonku iki, Mas, 35, Mas. Ya, lah terus ya, Mas, wis batalke bae. Ayo wis tak batalke bae. Nggonku 50.000 nek sampean 35 kok. Akhirnya dibatalkan. Dia bilang, Pak pedagang, saya tidak jadi. Saya ajukan khiyar majelis. Ini berasnya, mana uang saya yang 50.000. Kemudian dia datang ke toko berikutnya. Akhirnya dia beli dari toko itu beras 5 kilo dengan merek yang sama dengan harga 35.000. Ini namanya apa? Menjual di atas penjualan orang lain. Saya sudah jual ke orang. Diprovokasi sama orang, Mbak. Ya, pembeli saya itu diprovokasi sama orang. Akhirnya dia tidak apa? Ya, akhirnya pembeli tidak beli ke saya, ya kan? Berarti orang ini menjual di atas penjualan saya. Nah, itu maksudnya. Maksud menjual di atas penjualan orang lain itu seperti itu. Dan ini tidak diperkenankan.
Ya, biasa kayak gitu itu. Ada orang biasa persaingan kayak gitu. Tapi ini biasa yang tidak biasa. Biasa yang tidak boleh. Aja tuku ning kok tuku meneng kono, ya perkelarangan kayak batal kayak bayi itu kan. Akhirnya bilang, "Oh, saya enggak jadi, Pak." Gitu. Saya kadang ada orang jual beli, Pak. Ada orang beli, udah pesen kemudian tiba-tiba batalin, Pak. Ya, batalin gitu. Nah, kemudian ketika batalin ini, kenapa kok batalin, Pak? Karena beli di sana harganya lebih murah. Nah, kalau cuma sekedar tanya-tanya, tidak ada masalah, Pak. Ya, tidak ada masalah. Jangan misalkan di toko online itu sudah masukin ke keranjang teh, tapi lihat toko liane lebih murah, batalin, tidak apa-apa. Ya, jadi masalah apa? Ini dari sisi pedagangnya. Ya, dari sisi pedagangnya. Dia bilang kepada pembeli, tidak usah beli di sana, beli di saya, di sana lebih mahal. Nah, itu tidak boleh. Tapi kalau kita pedagang misalkan lihat pembeli, lihat ada harga yang lebih murah, kita batalin, boleh apa enggak? Boleh. Kalau itu diperbolehkan. Baik. Selanjutnya, wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah dalam apa? Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian wahai hamba-hamba Allah sebagai saudara, ya. Jadi jadilah kalian hamba-hamba Allah sebagai apa? Saudara. Karena memang dikatakan al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim itu saudara muslim yang lain. Nah, jadi kita ini jamaah sekalian dipersaudarakan dalam persaudaraan Islamiyah, ukhuwah Islamiyah. Kita ini semua saudara. Ya. Maka kata Nabi SAW, la yadlimuhu. Tidak boleh seorang muslim mendolimi orang lain, muslim lain. Wala yakhdhuluhu, tidak boleh membiarkannya. Apa maksud membiarkannya? Yakhdhulu dikatakan la yatruku nusratahu wa i'anatahu. Ya, seorang muslim tidak boleh membiarkan orang lain tidak ditolong, tidak dibantu. Ya, jadi ketika misalkan ada seorang muslim jamaah dia butuh pertolongan, kita tahu, kita tinggalkan. Ya, ada seorang muslim butuh bantuan, kita tahu, kita tinggalkan, kita tidak nolong, kita tidak bantu, maka tidak boleh. Ya, kita tidak bisa mengatakan, oh itu bukan urusan saya. Enggak. Maka la yakhduluhu, tidak meninggalkannya. Artinya la yatruku nusratahu wa i'anatahu. Ya, dia tidak meninggalkan untuk menolongnya atau membantunya. Wal khudlanu wa tarkul i'anati wan nusra. Khudlan dari yakhduluhu itu, khudlan artinya adalah tarkul i'anati wan nusra. Tidak mau membantu, tidak mau menolong. Ya. Kemudian wala yakdzibuhu. Seorang muslim juga tidak boleh berdusta kepada muslim lain. Ngapusi, tidak boleh. Ya. Kemudian wala yahqiruhu, tidak boleh merendahkan muslim lain. Ya. Karena jamaah sekalian kita ini harus menganggap sama, Pak. Kita ini sama. Kapan kita menganggap kita lebih tinggi sehingga menganggap orang lain lebih rendah, maka ini namanya kesombongan. Ya. Ketika kita melihat atau menganggap diri kita lebih rendah, maka ini juga namanya apa? Tidak boleh juga. Ya. Jadi seorang muslim itu tidak dididik untuk menjadi orang sombong, juga tidak dididik untuk menjadi orang minder. Kita ada adab jemaah, adab dengan orang yang lebih tua, adab dengan orang yang lebih berilmu, adab kepada ini itu ada adabnya. Tapi hati merasa lebih tinggi atau merasa lebih rendah tidak boleh. Maka ketika kita misalkan jemaah berbicara tentang apa itu namanya tawadu, tawadu itu artinya apa Pak? Tawadu itu artinya apa? Kalau terjemahannya kan rendah, rendah hati, teman. Bukan rendah diri, teman.
Bukan. Rendah diri tidak boleh. Ya, rendah diri tidak boleh. Itu. Maka tawadhu adalah adamu al-kibr, tidak sombong. Makanya muslim ini kok di depan muslim yang lain itu podo. Okay. Kita tidak merasa lebih rendah, juga kita tidak merasa lebih tinggi. Maka di sini dikatakan wala yahqiruhu, tidak menganggap remeh muslim yang lainnya, tidak menganggap rendah muslim yang lainnya. Yahqiruhu ay la yastaghiru sya'nahu wa yad'u min qadrihi, tidak mengecilkan keadaannya, ya, tidak merendahkan kedudukannya. Itu. Ya, jadi tidak boleh Pak, misalkan jenengan lebih sugih, lebih kaya, merendahkan yang lebih miskin, tidak boleh. Ya, yang berilmu menganggap rendah yang tidak berilmu, tidak boleh. Yang berpangkat menganggap rendah yang tidak berpangkat, tidak boleh. Semua dianggap apa? Sama. Cuman kalau urusan adab dan etika niku urusannya beda. Ya, memang ada adab, ya, orang yang lebih muda dengan orang yang lebih tua, orang yang lebih tua kemudian dengan orang yang lebih muda. Niku ada adab-adab bagaimana cara bersikap. Tapi ketika kita berbicara masalah apakah kita merasa lebih rendah, apakah kita merasa lebih tinggi, jawabannya tidak. Kita apa? Sama. Gitu. Kemudian at-taqwa hauna, takwa itu di sini, maksudnya berasal dari sini. Wa yushiru ila sadrihi thalatha marat, Nabi mengisyaratkan ke dada beliau 3 kali. Kemudian Nabi mengatakan wa hasbi bihasbi mri'in minasyarri ayahqira akhahul muslim. Cukuplah seorang itu dikatakan berbuat buruk ketika dia meremehkan saudaranya sesama muslim. Ya, kullul muslimi 'alal muslimi haramun. Setiap muslim atas muslim yang lain haram. Haram apanya? Damuhu, darahnya. Wa maluhu, hartanya. Wa irduhu, kehormatannya. Artinya jamaah sekalian, darah kita haram ditumpahkan oleh orang lain. Ya, harta kita haram diambil paksa oleh orang lain. Kehormatan kita haram dilecehkan, direndahkan oleh orang lain. Demikian pula kita haram menumpahkan darah orang lain, haram mengambil harta orang lain tanpa hak, dan haram meremehkan apa? Merendahkan kehormatan orang lain. Hadis riwayat Imam Muslim. Baik. Kemudian jemaah sekalian tentang hasad. Tadi dikatakan tentang wala tahasadu, janganlah kalian saling hasad. Nah, hasad itu Pak jemaah ada 2 macam. Yang pertama hasad yang hakiki, ya, bahwa tamanni zawalan nikmati an sahibiha, ya, berangan-angan hilangnya sebuah nikmat dari pemiliknya. Jadi ketika kita berangan-angan, ya, saudara kita atau tetangga kita yang baru punya mobil itu mobilnya hilang dari dia, rusak. Nah, ini jenengannya apa? Hasad hakiki. Ada saudara atau tetangga punya mobil, berangan-angan, kena mobilnya kayak hilang, rusak kayak ini. Api ya. Nah, itu jadi hasad hakiki, Pak. Nah, yang kedua asani majazi. Hasad majazi. Hasad majazi ini apa? Wa huwa al-ghibtah. Ghibtah itu ayatamanna mithlan ni'mah allati ala ghairihi min ghairi zawaliha an sahibiha. Dia berangan-angan mendapatkan nikmat yang sama dengan orang lain, tapi tidak berpikir, tidak berangan-angan nikmat orang lain itu hilang. Orang lain punya mobil bagus, baru, Pak. Kita berangan-angan apa? Pengen punya mobil seperti itu. Tapi tidak berangan-angan sama sekali biar nikmat orang itu hilang, mobil itu hilang. Enggak. Niku jenenganin apa? Ghibtah. Bahasanya hasad juga, tapi hasad majazi. Ya, majazi ini majaz, bukan hakiki. Nah, hasad majazi ini jamaah sekalian bahasa lainnya adalah ghibtah. Dan ini jamaah wa in kana min umuri dunya kanat mubahatan. Kalau terkait urusan dunia maka boleh.
Nah, jadi kalau tetangganya jenengan dapat mobil baru, jenengan niku pengen, tapi tidak ada rasa-rasa, tidak ada perasaan senang naik mobil dari tetangganya itu rusak, berarti niki jenengan cipta. Dan karena terkait urusan dunia, maka hukumnya apa? Boleh. Jadi nek garwane jenengan kok koyone kok pengen mobil koyo kae Pak, sampeyan aja hasad. Menurut jenenge sing salah niku. Ini kok mboten hasad niku. Ya. Baik. Ya, jadi kan kadang orang bilang, "Oh, sampean kok senenge iri karo wong." Enggak, Pak. Iri niku nek pengen kaya ngono, lha sing barange wong liya niku ilang. Nggih, niku jenengane iri, Pak. Nek kok pengen tapi tidak ada pikiran, tidak ada angan-angan, tidak ada harapan, barang orang yang dipingin itu hilang dari orang itu, namanya bukan iri, Pak. Niku jenengane cipta. Niku angsal, mboten apa-apa. Kalau untuk urusan dunia mubah. Mubah berarti boleh. Ya, boleh. Wa in kanat ta'atan fa ya mustahabbah. Kalau terkait ketaatan maka ini sunnah. Contohnya misalkan ada orang yang rajin ke masjid. Salat 5 waktunya dijaga. Ya, kemudian jenengan pengen seperti itu. Itu namanya apa? Ngiptah juga, karena tidak ada keinginan agar supaya nikmat itu hilang dari dirinya. Dan karena ini terkait dengan agama, maka ini sunnah. Ya, jelasnya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la hasada illa fi sunataini, tidak ada ghibtah kecuali pada 2 hal. Ya, rajulun atahu Allahul kitab wa qama bi ana alaihi, orang yang diberi Alkitab dan dia komitmen membersamainya sepanjang malam. Ya, wa rajulun atahu Allahu mala. Yang pertama ini orang punya ilmu, maksudnya. Punya ilmu kemudian dia mengamalkan ilmunya. Kemudian jenengan pengen seperti itu. Niki jenengan ghibtah. Dan ini ghibtah yang sangat dihasung oleh Nabi. Pertama. Ya. Jenengan iri sama orang yang punya ilmu, pengen bisa seperti itu, niku ghibtah yang sangat dianjurkan oleh Nabi. Gitu kayak tadi ghibtah niku mboten pengen mengkui sing digiptoi niku nikmate ical mboten. Nek wis ana gambaran nikmate ku ilang, niku berarti dengki, Pak, iri, hasad. Yang kedua, wa rajulun atahu Allahu mala, orang yang Allah taala beri harta. Fa huwa yatasaddaqu bi ana al-laili wa nahar, dan dia bersedekah siang malam. Nah, ada orang kaya tapi dengan kekayaannya itu dia apa? Sedekah. Nyumbang hartanya itu habis ya. Bukan habis ya, hartanya itu banyak dia gunakan untuk kepentingan agama Allah Ta'ala. Nah itu. Tapi kita itu kadang nek irine mboten niku nek kok Pak. Irine sugihe niku. Sing diirini sugihe. Padahal yang dihasungkan oleh Nabi, orang kaya yang gemar bersedekah. Karena dia ini gemar bersedekah dengan kekayaannya, itu dihasung oleh Nabi untuk diriptoi. Maka kemudian tentang hasad hakiki. Hasad hakiki itu ada 3 macam. Ya, sebelum kita lanjutkan jemaah, hasad niku pripun hasad hakiki itu? Pengen nikmat seperti nikmat apa? Pengen nikmat orang lain hilang, namanya gitu. Hasad hakiki. Nah, hasad hakiki itu ada 3. Ya. Ayatamanna zawala nikmatil ghair wa usulaha li nafsihi. Ya. Dia berangan-angan nikmat orang lain hilang dan pindah ke dirinya. Wa hadza haramun, dan ini hukumnya haram. Jadi yang pertama, berangan-angan nikmat orang lain itu hilang dan pindah dirinya. Biasanya rata-rata ngoten niku, Pak. Ya. Yang kedua, ayatamanna zawala nikmatil ghair wa illam tahsul lahu. Ya. Kama law kana indahu mithluha aw lam yakun yuhibbuha. Wa hadza syarrun awwal. Ya. Dia berangan-angan nikmat orang lain hilang walaupun tidak pindah ke dirinya. Itu, Pak.
Dia berangan-angan nikmat orang lain hilang walaupun tidak pindah ke dirinya. Barangkali karena dia sudah punya, dia punya mobil Fortuner baru, tetangganya punya mobil Fortuner. Dia berangan-angan mobil Fortuner tetangga itu hilang. Ya, walaupun dia tidak berangan-angan mobilnya pindah ke dirinya, dia juga sudah punya yang sama. Nah, itu hasad yang kedua. Atau barangkali dia tidak senang dengan benda itu. Tapi intinya adalah dia pengen nikmat itu hilang dari orang lain, walaupun dia tidak berangan-angan mobilnya nikmat itu pindah ke dia. Dan ini jamaah ternyata wahada syarrun min awal, ini lebih buruk daripada yang pertama. Bayangkan, Pak. Ya, sing pertama niku saya mending. Ya. Sing pertama saya mending. Sing kedua niki napa? Lebih parah. Kenapa lebih parah jamaah? Lawang dia aja tidak mau benda itu ada pada dirinya, kok tidak mau benda itu ada pada orang lain. Dengan wong waras kan, lawang aku duwe ngopo sih iri wong liya kan ngoten Pak. Ngoten. Wong saya aja enggak mau dengan benda itu, kok orang lain dapat benda itu sebagai nikmat bagi dia, bagi orang tersebut, kok kita pengen benda itu hilang dari saudara kita itu. Makanya lebih buruk. Dan yang ketiga, Allah yatamanna zawala ni'ma 'anil ghair walakin yakrahu. Ya, dia tidak berangan-angan nikmat itu hilang dari orang lain, tapi tidak senang. Ternyata jamaah, sekedar kita tidak senang ada nikmat pada saudara kita, itu sudah masuk kategori hasad. Ya, jadi hati-hati nih Pak. Ketika tetangga kita dapat nikmat, kok perasaannya dia mboten seneng, berarti niku wis mlebu napa? Hasad. Iya, baik. Kemudian berikutnya, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya nafasa Allahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Niki isai jam pinten ta? Meh kaya niki 4 menit lagi. Coba kita baca aja. Ya, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa menghilangkan kesulitan seorang mukmin dari kesulitan atau berupa kesulitan-kesulitan di dunia, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, maka Allah Ta'ala akan menghilangkan kesulitan-kesulitan pada hari kiamat dari dirinya. Ya, artinya apa jemaah? Ketika ada kesulitan yang menimpa seorang muslim di dunia, kita berusaha menghilangkan kesulitan itu dari orang lain itu, dari seorang muslim tersebut, maka balasannya adalah nanti kesulitan-kesulitan kita di hari kiamat itu akan dihilangkan oleh Allah Ta'ala. Ya, maka balasannya itu. Maka ketika misalkan kita mendapati ada orang susah, Mbak, niku duit dia senang, Mbak. Senangnya apa? Senangnya ini potensi bagi kita, kesempatan bagi kita untuk menghilangkan kesusahan orang itu. Ya, sehingga nanti kesusahan kita di hari kiamat akan dihilangkan oleh Allah. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Ya, dan barang siapa memberikan kemudahan bagi orang yang kesulitan membayar hutang, maka Allah Ta'ala akan memberikan kemudahan bagi dia di akhirat. Ya, baik, luar biasa. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Siapa yang memberikan kemudahan ya bagi orang yang kesulitan membayar hutang, maka Allah Ta'ala akan memberikan kemudahan bagi dia di dunia dan di akhirat. Nah, bagaimana cara memberikan kemudahan bagi orang yang kesulitan bayar utang? Kalau dia utangnya ke kita, bisa kita tangguhkan sampai dia bisa bayar, atau bisa kita gugurkan entah separuh atau semuanya.
Ya, kalau utang itu terkait dengan orang lain, maka kita tanggung, kita yang bayari utangnya itu. Nanti manfaatnya apa jemaah kalau kita memberikan kemudahan bagi orang yang kesulitan bayar utang tadi? Manfaatnya adalah Allah akan mudahkan dia urusan dunia dan akhiratnya. Jadi nek jenengan aku konten tiang sing utang kali jenengan, Pak, angel bayare niku aja dipaksa, Pak. Nggih. Aja dipaksa. Nah, kenapa? Nanti Allah Ta'ala akan mudahkan urusan kita di dunia dan di akhirat. Gitu. Jadi ojo Allah ki wong ki kudune peres gitu. Ya kan? Tidak boleh seperti itu. Baik. Oh iya, itu diberitahu, Pak. Diberitahu. Kenapa? Karena akadnya kan akad dari dua orang. Yeah. Karena kalau misalkan dia tidak diberitahu, nanti dikira dia masih punya utang, dan ini kan menjadi beban. Yeah. Jadi kita sampaikan kepada dia, Pak, yowis tak ikhlas ke Pak. Akhirnya dia jadi beban. Kan akhirnya kan ini kan dikatakan apa? Man yassara, memberikan kemudahan. Jadi kan masih mikir, Pak. Arab di nganu kita kiwayai bayar, masih belum mudah pikirannya, Pak. Nah, ketika misalkan jenengan mengatakan, Pak, wis tak tunda mawon pembayaran, memang kesak sakatin jenengan. Atau misalkan, Pak, ini sebagiannya tak gugurkan. Nah, berarti kan baru ada unsur kemudahan. Jadi diberitahu. Terus sampai ketemu lagi. Lah orangnya kemana dulu? Dan misalnya tapi tidak pernah menyampaikan apa-apa gitu. Jadi misalnya yang memberi utang mengikhlaskan itu apa ya? Tidak apa-apa. Tapi tadi kan pertanyaan dari disambung, apakah perlu diberitahukan kepada orang yang berutang? Jawabannya perlu. Kenapa? Karena biar ada rasa mudah dalam hatinya. Kelima kan nah, tapi jangan rota emosi. Nah, rota emosi berarti dereng ikhlas niku. Ya, dereng mengikhlaskan niku. Makanya masih ditagih di akhirat. Ya kan? Kadang kan nek yo salah porah kan. Nek jenengan misalkan digugurkan dengan niatan memang menggugurkan. Nek mboten maka dadi akhirat dulu. Nah, ini bagi orang yang ngutangi, Pak. Bagi orang yang diutangi ya tahu diri. Ya. Nanti istilahnya muksir niku, Pak. Muksir niku artinya orang yang memang boten sakit bayar, Pak. Ya, boten sakit bayar. Kalau dia bisa bayar, ya, maka tidak dikatakan muksir. Misalkan sakit bayar tapi tidak mau bayar. Ya. Ada orang gini. Dia cukup, pencahariannya cukup, gajinya cukup, Pak. Tapi kalau untuk bayar tidak bisa. Gitu. Kenapa? Karena misalkan dipaksa, Mas, lo sama gajinya kan lembak di sisi kemas, di sisi anak kurang mangan itu. Nah, ini juga dimasukkan kategori muksir. Jadi intinya muksir niku dia itu kesulitan untuk membayar utang walaupun orang ini cukup untuk makan sehari-harinya. Jadi bukan orang muksir itu berarti nggak punya uang sama sekali, pada. Ini salah paham kadang, apalagi nek sing bang-bang tongol itu, apalagi rentenir itu. Mana TV-nya ambil. Ini uang yang ada di sini ambil. Lembaran itu, Pak. Lah kamu kan punya uang, kenapa nggak bayar utang? Lah ini uang untuk makan nggak perlu diambil. Nah, ini film Indosiar. Ngaten ya, wallahu taala alam. Misal ini masih ada kelanjutan hadis yang ke 36. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam wa bisawab. Naktafi ila huna. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.